Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nalestari. Di sini saya dan kedua teman saya, Prema Aditya dan Nadia Syaharani, ingin menjelaskan mengenai manajemen strategi SDM. Pertama, yang akan saya jelaskan mengenai pengertian strategi SDM. Strategi SDM itu pendekatan dan rencana yang terpadu dalam mengelola sumber daya manusia, yaitu para karyawan, agar selaras dengan tujuan jangka panjang dari perusahaan. Ini berarti setiap kebijakan dan aktivitas yang berkaitan dengan karyawan harus disesuaikan dengan arah dan rencana strategis dari perusahaan. Ada beberapa komponen dan cakupan strategi SDM menurut Armstrong tahun 2020. Armstrong menyatakan bahwa strategi SDM mencakup kebijakan dan praktik dalam beberapa aspek penting. Aspek yang pertama yaitu rekrutmen, adalah menarik dan memilih karyawan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Yang ketiga ada kompensasi, yaitu memberikan imbalan yang adil serta kompetitif kepada karyawan. Yang keempat ada manajemen kinerja, yaitu menilai dan meningkatkan kontribusi karyawan terhadap tujuan perusahaan. Yang terakhir ada budaya kerja, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kolaborasi. Model Harvard menekankan pada kesejahteraan karyawan, partisipasi karyawan, dan pengambilan keputusan, dan juga pengembangan individu. Untuk kesejahteraan karyawan, organisasi tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keseimbangan hidup kerja. Partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, yaitu memberikan ruang bagi karyawan untuk terlibat dalam proses strategis dan operasional. Pengembangan individu, yaitu strategi SDM bertujuan untuk memaksimalkan potensi karyawan melalui pembelajaran dan karir. Strategi SDM juga sebagai bagian dari strategi korporat. Strategi SDM bukan hanya operasional seperti penggajian atau absensi, tetapi merupakan bagian integral dari strategi korporat. Artinya, keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana SDM dirancang dan diimplementasikan, karena karyawan adalah aset utama dalam mencapai keunggulan kompetitif. Penjelasan selanjutnya mengenai fungsi strategi SDM. Strategi sumber daya manusia itu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia atau karyawan tidak hanya bersifat administratif, melainkan strategis dan berkontribusi terhadap tujuan organisasi secara menyeluruh. Fungsi yang pertama yaitu menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja dan strategi bisnis. Fungsi ini bertujuan agar seluruh perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Contohnya, jika perusahaan ingin ekspansi pasar ke luar negeri, maka strategi SDM akan menyiapkan karyawan dengan kemampuan bahasa asing dan wawasan global. Yang kedua, ada meningkatkan kinerja dan produktivitas individu dan organisasi. Strategi SDM dirancang untuk mengoptimalkan potensi karyawan agar berkontribusi maksimal terhadap hasil kerja tim dan organisasi. Contohnya, implementasi sistem penilaian kerja dan transparan dan pelatihan berbisnis hasil evaluasi. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi karyawan agar adaptif terhadap perubahan. Perubahan teknologi, pasar, dan regulasi menuntut karyawan untuk terus berkembang. Strategi SDM harus memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan. Contoh, program digital dan leadership untuk menghadapi era industri 4.0 atau AI. Yang keempat, itu menciptakan budaya kerja dengan sehat dan inovatif. Strategi SDM bertanggung jawab membentuk lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan hidup, komunikasi terbuka, dan kreativitas. Contohnya menerapkan flexible working, sesi sharing, inovasi internal, dan penghargaan atas ide kreatif. Nah, ke fungsi yang terakhir atau yang kelima yaitu meningkatkan retensi dan loyalitas karyawan. SDM yang dikelola dengan baik itu akan membuat karyawan merasa dihargai, aman, dan memiliki prospek jangka panjang sehingga akan menurunkan turnover. Contohnya yaitu karir path yang jelas, program kesejahteraan, dan juga pengakuan terhadap retensi. Nah, kesimpulan dari fungsi strategi SDM yang barusan saya bahas, fungsi strategi SDM tidak hanya mendukung operasi harian, tetapi juga berperan langsung dalam memastikan keberhasilan jangka panjang organisasi melalui pengelolaan manusia yang terarah,
adaptif, dan terintegrasi dengan strategi bisnis utama. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu membahas konsep Kaizen dan budaya Jepang dalam manajemen SDM. Konsep Kaizen dan budaya Jepang dalam manajemen SDM. Yang pertama ada Kaizen. Kaizen berarti continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Filosofi ini berasal dari Jepang dan menjadi bagian dari DNA Toyota. Dalam konteks SDM, Kaizen mengajak semua karyawan dari level bawah hingga atas untuk selalu mencari cara memperbaiki proses kerja sedikit demi sedikit. Yang kedua ada lagi Toyota Way. Toyota Way itu adalah prinsip manajemen dan budaya kerja khas Toyota yang berfokus pada, yaitu yang pertama ada continuous improvement atau Kaizen, kedua respect for people atau menghargai orang, ketiga teamwork, atau yang terakhir itu ada Genshi Genbutsu atau pergi ke lapangan untuk memahami masalah langsung. Baik, selanjutnya kita akan membahas strategi SDM Toyota Motor Corporation. Toyota memandang SDM sebagai inti dari keunggulan kompetitifnya, di mana ada prinsip we build people before we build products menjadi filosofi utama yang menekankan bahwa pengembangan karyawan mendahului produksi barang. Strategi SDM Toyota terintegrasi dalam visi dan misi perusahaan dengan fokus pada yang pertama ada strategi Human Resource Planning. Toyota secara rutin melakukan audit SDM untuk memastikan kecukupan jumlah, keterampilan, dan nilai karyawan sesuai kebutuhan di bisnis saat ini dan untuk masa depan. Ada lagi yang kedua, strategi Recruitment and Selection. Proses rekrutmen dan seleksi di Toyota sangat selektif, menekankan pada kesesuaian budaya dan potensi pengembangan jangka panjang. Ada lagi yang ketiga, pengelolaan talenta dan pengembangan kompetensi. Toyota berinvestasi besar dalam pelatihan dan pengembangan, seperti melalui Toyota Learning Center dan Toyota Training Center. Yang keempat ada lagi Kaizen dan budaya continuous improvement. Toyota menerapkan filosofi Kaizen, yaitu perbaikan berkelanjutan, yang mendorong setiap karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam inovasi proses dan peningkatan kualitas. Lalu selanjutnya, praktik unggulan pengelolaan SDM Toyota. Poin pertama itu Dojo Training System. Toyota mengembangkan sistem pelatihan dojo untuk membangun skill, knowledge, dan spirit karyawan melalui simulasi produksi dan penggunaan teknologi tinggi seperti robot dojo. Yang kedua, transfer teknologi dan adaptasi era elektrifikasi. Dalam menghadapi era elektrifikasi, Toyota menekankan pentingnya pengembangan SDM yang mampu mengoperasikan teknologi, seperti pada produksi lokal model hybrid di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada leadership development. Toyota memiliki program pengembangan kepemimpinan yang terstruktur, seperti leader dojo untuk mempercepat pembentukan karakter pemimpin di lini produksi. Lalu kita ke slide selanjutnya. Ini ada dampak strategi SDM terhadap kinerja Toyota. Yang pertama itu keunggulan kompetitif. Melalui perencanaan SDM yang matang dan pengembangan kompetensi berkelanjutan, Toyota mampu menjaga efisiensi produksi, kualitas produk, dan inovasi yang konsisten. Yang kedua itu ada produktivitas dan efisiensi. Nah, karena itu ketersediaan tenaga kerja terampil dan motivasi tinggi berdampak langsung pada produktivitas dan efisiensi biaya, membantu Toyota mencapai tujuan cost minimization and kualitas layanan pelanggan terbaik. Lalu yang ketiga itu ada adaptasi terhadap perubahan. Fokusnya itu pada pengembangan SDM yang memungkinkan Toyota beradaptasi cepat terhadap perubahan teknologi dan pasar, menjaga daya saing di industri dan otomotif global tentunya. Baiklah, lalu kesimpulan dari materi yang kami sampaikan terhadap strategi SDM Toyota Motor Corporation yaitu terbukti menjadi salah satu pilar utama keberhasilan perusahaan dalam menghadapi industri tantangan otomotif di global. Melalui perencanaan SDM strategis, pengembangan talenta yang berkelanjutan, dan serta budaya Kaizen dan respect for people, Toyota mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
dan juga praktik-praktik unggulan seperti sistem pelatihan dojo, transfer teknologi, dan pengembangan kepemimpinan menjadi inspirasi bagi perusahaan lain dalam mengelola SDM secara strategis. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.